Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Selasa 21 Februari 2023, hari terakhir sebelum kita memasuki masa Prapaskah, pantang dan puasa retret agung kita. Seperti biasa renungan kita dasarkan pada bacaan yang dipakai untuk Ekaristi hari ini. Dari bacaan yang pertama dari kitab Tasirak, kita diingatkan agar kita bersiap-siap menghadapi berbagai macam pencobaan. Karena sebagai murid-murid Tuhan akan banyak pencobaan. Tapi kita juga diingatkan Allah akan selalu menolong kita. Allah tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Sedangkan pada bacaan Injil, kita akan mendengarkan Injil Markus bab 9 ayat 30-37. Beberapa hal kita dengar. Yang pertama, Yesus mengajar para murid bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, disesah dan dibunuh, namun akan bangkit. Kemudian Yesus berbicara soal mereka yang ingin menjadi yang terdahulu hendaknya menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan bagi semuanya. Dan juga mengajar agar kita menerima Yesus, menerima anak kecil, dan dengan demikian kita menerima Allah yang mengutus Yesus Kristus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita diingatkan oleh sabda-sabda Tuhan hari ini bahwa guru yang kita ikuti, guru yang mulia dengan cara bersengsara, disesah, dibunuh, namun akan bangkit untuk mencapai kemuliaan lewat kesengsaraan. Maka para murid Yesus, kita semua juga diajak menyadari bahwa kita akan banyak menghadapi tantangan dan cobaan. Namun kita diingatkan agar setia, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Salah satu bentuk cobaan, tantangan adalah tidak menonjolkan diri, tidak menyombongkan diri, tapi berani mengambil yang terakhir dan pelayan bagi sesama untuk mencapai kebahagiaan yang kekal. Seperti Yesus untuk mencapai kemuliaan lewat sengsara yang harus dialaminya. Dan untuk itu, sikap kita adalah menyerah kepada kehendak Allah, seperti seorang anak yang sungguh polos, jujur, dan tergantung kepada orang yang lebih berkuasa. Maka sikap kita di hadapan Allah hendaknya juga seperti anak kecil yang polos, jujur, dan
tergantung hanya kepada kehendak Allah. Maka kita diajak untuk tetap setia dalam situasi apapun, karena konsekuensi yang kita terima karena kita murid-murid Kristus adalah penyangkalan diri, memangku salib, dan sambil mengikuti Yesus. Dengan demikian, semua orang yang mau menjadi murid-murid Kristus hendaknya siap menjadi yang terbelakang untuk nanti menjadi yang terdahulu. Untuk siap menghadapi cobaan, namun kita tetap akan ditolong oleh Allah, karena Allah tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Semoga kita mampu bersikap seperti anak kecil berhadapan dengan Allah, polos, jujur, apa adanya, dan tergantung hanya kepada orang yang lebih berkuasa, yakni Allah sendiri. Dengan demikian, kita pantas menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita menerima Yesus seperti anak kecil, kita menerima bukan Yesus, tapi Dia yang mengutus Yesus, yakni Allah Bapa sendiri. Semoga bacaan-bacaan hari ini sungguh mempersiapkan hati kita untuk memasuki masa Prapaskah dengan penyangkalan diri dan mengutamakan kehendak Allah. Tidak mengikuti egoisme, hawa nafsu, kedagingan, tapi mencoba untuk hidup seperti kehendak Allah dengan segala konsekuensinya. Hingga akhirnya kita pantas disebut sebagai anak-anak Allah yang setia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, menjelang masa Prapaskah ini, kami Engkau beri renungan yang amat berharga, di mana kami Kau ingatkan untuk tetap setia dan siap sedia menghadapi cobaan-cobaan hidup, karena Engkau senantiasa membela kami. Engkau menjadi jaminan kami. Kau menegaskan Allah tidak pernah membiarkan umatnya yang berharap kepadanya. Semoga mengawali Prapaskah besok pagi, sabdamu ini menjadi pegangan kami untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sekalipun banyak tantangan dan kesulitan. Namun kami yakin jaminannya adalah kebahagiaan surgawi, seperti putramu yang rela menderita, bahkan Bapa disalib untuk bangkit mulia menjadi penebus bagi kami semua. Semoga sabdamu hari ini menghantar kami untuk memasuki masa Prapaskah dengan sungguh-sungguh, agar nanti pada saat kebangkitan kami mengalami sukacita. Bantulah umat-Mu untuk memasuki masa puasa, masa retret agung ini, agar bukan hanya mati raga, pantang puasa, tetapi benar-benar secara rohani hidup di dalam kesempurnaan, karena benar-benar olah rohani menjadi penting dalam masa Prapaskah ini. Bantulah umat-Mu yang sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat, Engkau ringankan. Yang punya persoalan, Engkau urai, agar akhirnya benar-benar terbebas dari persoalan dan masalah. Semoga yang kesulitan ekonomi, Engkau bantu lewat sesamanya.
dan semoga Engkau senantiasa membimbing, memberkati kami semua pada hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya ingatkan, bahkan saya wajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, untuk benar-benar hidup sehat, pakai masker, booster kedua, pola hidup sehat, cuci tangan, dan jauhi kerumunan, agar kita terbebas dari segala mara bahaya, khususnya virus corona. Untuk perayaan Ekaristi Rabu Abu membuka masa tobat, pantang dan puasa Retet Agung kita, akan diadakan perayaan Ekaristi. Hari ini tanggal 21 Selasa, perayaan Ekaristi Rabu Abu akan diadakan pada pukul 6 sore di gereja paroki dan pukul 6 sore di lingkungan Kapel Tanjung Rejo. Besok Rabu Abu tanggal 22 jam 5.30 dan jam 6 sore di paroki 2 kali. Di Kapel lingkungan Ceranggang pukul 5 sore dan di Kapel Rejosari jam 7 malam ada perayaan penerimaan Abu. Mari bersama-sama saya undang semua tanpa kecuali untuk mengawali masa tobat kita, Retet Agung kita, dengan menerima Abu dan menghadiri Ekaristi. Juga saya ingatkan, kalau tidak sempat, Rabu jam 8 akan diadakan perayaan Ekaristi di gereja untuk SD dan TK Cahaya Nur. Kalau umat yang belum sempat ikut perayaan Ekaristi boleh bergabung. Dan hari Rabu jam 8 juga di SMP dan SMA Kanisius Kudus akan diadakan perayaan Ekaristi Rabu Abu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak datang ke Rabu Abu, karena banyak pilihan untuk menghadiri perayaan itu. Saya himbau, mari bersama-sama kita selain olah jasmani dengan pantang dan puasa, kita olah rohani dengan menghadiri sarasean APP, menghadiri jalan salib, menghadiri Ekaristi, agar kita semakin mempersiapkan batin untuk perayaan Nat Paskah nanti. Saya berharap, saya menghimbau bahwa acara share lingkungan APP semakin diminati oleh banyak orang. Kita akan sharing pengalaman kita bagaimana menghayati APP di keluarga kita, di lingkungan kita masing-masing. Harapannya kita semakin dewasa. Selama 40 hari kita akan berpantang dan berpuasa, yang oleh Keuskupan Agung Semarang dikatakan pada Rabu Abu dan Jumat Agung itu puasa, makan 1 kali, dan juga Rabu Abu dan 7 Jumat pantang besar, artinya pantang wajib. Sedangkan di luar itu selama 40 hari, di luar hari Minggu, itu pantang kecil, di mana kita membuat pantang pribadi, kelompok keluarga atau lingkungan yang bisa kita ikuti dalam rangka semakin mengolah jiwa raga kita. Dan tentu saja harapannya ketika olah rohani dan olah jiwa raga itu hasilnya akan nampak di dalam aksi puasa pembangunan, yang uangnya akan kita pakai
membantu mereka-mereka yang berkekurangan. Maka usahakan setiap hari memasukkan uang ke dalam kotak itu sebagai bentuk silih saya ketika saya mengadakan pantang dan puasa. Semoga kita benar-benar olah rohani dengan baik, olah jiwa raga dengan baik pula. Akhirnya saya mengucapkan selamat memasuki masa Prapaskah, masa Retret Agung, masa pantang dan puasa. Dan semoga tidak hanya olah jasmani rohani, tapi kita benar-benar menjadi orang yang siap dalam segala-galanya, hidup sebagai anak-anak Allah, siap menghadapi tantangan-tantangan. Allah pasti membantu kita. Akhir selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.